warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Catur 960 atau Visa Random Freestyle Chess Grand Slam. Seri pertamanya Westinghouse Jerman. Hari pertama memainkan 5 game kawan di babak eliminasi dengan permainan rapid ya 10 menit. Hari kedua juga memainkan 4 game 10 menitan kawan. Dan hari berikutnya akan dilanjutkan ke babak knockout dengan permainan klasikal 90 menit. Akan diambil 8 pemain. Di hari pertama Magnus Carlsen mengalami 3 kali kalah kawan. Kalah oleh Fabi, kalah oleh Fedoshev. Dan game kelima kalah dari kuda hitam Javokir Sindarov, pecatur muda asal Uzbekistan kawan. Bang, kenapa Magnus terus bang? Ya, Magnus banyak yang nonton. Kita lihat tadi Magnus ya, blunder perwira, korbankan menteri kawan, terpaksa dia harus korban, terus blunder di center, membuat pion bebas yang sangat leluasa, sehingga kudanya tidak bisa berkembang kawan. Nah, di game ini juga Magnus Carlsen tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kuda hitam Javokir Sindarov. Nah, dengan acakan seperti ini kawan, admin mengira Magnus Carlsen akan bermain dengan pion B3, pion C4 kawan, keluarkan gajah-gajah terang ini, ataupun paling tidak pion F4. Ini merupakan langkah yang sangat kuat juga untuk segera berikan akses bagi menteri kawan untuk juga kontrol peta E5. Tapi Magnus mengawalinya dengan pion F3 saja. Javokir Sindarov menjawab dengan pion F5. Kalau kita lihat dari kontrol waktu Javokir Sindarov 45 detik ya memutuskan pion F5 ini. Jadi dia memanfaatkan betul kontrol waktunya. Apakah seperti itu? Admin juga tidak melihat live gamenya kawan. Jadi apakah dia memang mikirnya lama karena admin juga sibuk sama live sendiri ya. Oke, kemudian ada pion D4, lanjut Magnus di sini. Kemudian pion D6, baru kuda D3 lanjut Magnus untuk perkuat peta E5 ya. Dan kuda F6, di sini ada kuda G3, Javokir Sindarov melanjutkan pengembangan kuda G6-nya. Untuk pertarungan dukungan peta E5. Magnus bermain dengan pion A4, kemudian pion A5, kemudian di sini pion E4. Magnus Carlsen yang mendahului tantangan pertukaran pion pusat, caplok, ambil balik, kemudian Javokir Sindarov keluarkan gajah gelap kan untuk menekan pion D4. Atau juga bisa keluarkan gajah terang tempo skak. Ini membuat raja tidak bisa lagi rokade geser. Kalau diblokade oleh kuda kawan di peta E2, ya kalian hilang kontrol. Jadi raja mungkin akan terpaksa hilang kesempatan rokadenya. Bisa dilanjut tarik mundur sementara kawan ke peta E6 untuk awasi juga diagonal ini. Baru nanti gajah A7 juga bagus untuk dikeluarkan. Oke, langsung langkah bagus juga dari Javokir Sindarov untuk menekan pion D4 kawan. Tidak diberikan kesempatan macam-macam untuk didorong. Dan mungkin persiapan juga pion E5 akan siap dimainkan oleh Javokir Sindarov. Pion H3 kontrol peta G4-nya Magnus. Sekarang pion E5, ada gajah E3. Pion dipukul pion D4, caplok, cop. Kemudian di sini gajah E6. Lanjut Javokir Sindarov, awasi peta A2. Kemudian Magnus rokade pendek. Kuda D7, langkah bagus membuka tantangan pertukaran benteng atau juga persiapan menuju peta pusat ya. Dengan koneksi 2 kuda, pasti salah satu kuda ini sangat nyaman. Tidak akan ada lagi gangguan pion di lajur F ataupun di lajur E nanti ke depan terhadap peta E5. Kuda F5 menyerang pion atau menantang pertukaran pion di sini tentu ditolak ya. Melangkah kuda G ke E5. Ini langkah yang bagus kawan. Bukan kuda D, tapi kuda G yang ke E5. Tetap ya, tujuannya untuk blokade juga sebelum raja rokade aman. Jadi kuda G juga persiapan untuk dorong pion ganggu kuda untuk segera meninggalkan pos. Magnus melangkah kuda F4. Kalau engine menyarankan menteri ini mundur kawan ke peta E3 atau langsung jual beli di sini ambil balik. Selepas itu mungkin ada benteng D1. Nah, ancaman pada kuda ini mungkin kuda akan peta C6 berbalik ancam menteri. Menteri ambil pion yang di sini dan seterusnya jual beli mungkin akan jadi seperti ini. Tapi Magnus memilih coba ancam gajah. Gajah C4 serang benteng, benteng naik ke F2 dan pion G6. Kuda terpaksa mundur kawan ke E3 ancam gajah. Pion G5. Lanjut Javokir Sindarov. Langkah yang bagus kawan. Merelakan gajah terangnya juga
sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Dan langkah terbaiknya kawan sikat gajah ini, pion ambil kuda F4, berlanjut mungkin jual beli lagi kawan, ataupun mungkin kalian kembangkan gajah peta A2 juga siap-siap discover, mungkin menteri akan naik ke peta G5 dan seterusnya. Magnus memilih langkah kudanya lompat ke D5. Kuda F lompat ke D5 untuk memutus koneksi dukungan terhadap menteri gajah, dan gajah akan siap dicaplok. Terlebih dahulu benteng pukul benteng, ambil balik, selepas itu gajah sikat kuda D5, ambil balik menggunakan pion. Tidak menggunakan kuda kawan, agar kuda tetap bisa kontrol peta G4. Kalau menggunakan menteri di sini mungkin juga hitam akan menolak, punya tempo untuk melakukan skak sebelum untuk naik juga ke peta F4 nanti ke depan. Jadi, menggunakan pion Magnus Carlsen, berharap juga gajahnya segera dikeluarkan lewat diagonal ini kawan, mengincar pion yang ada di belakang. Nah, kuda ke C5 terlebih dahulu dari Javokir Sindarov. Ada benteng A3, kemudian menteri G6. Langkah bagus kawan. Untuk ya pin pion ini agar tidak dibuka. Lagi-lagi ya, Magnus punya masalah pada pengembangan perwira kawan. Pada pengembangan perwira, berkembang ke diagonal ini, lihat cukup buruk ya, cukup jelek bagi gajahnya. Nah, sementara dia diawasi oleh menteri, tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Jadi tempo sudah didapat oleh hitam dengan kekuatan 2 kuda di center yang sangat bagus. Tidak ada lagi gangguan. Kalaupun ada gangguan di sini ya masih ada pionnya. Sangat nyaman 2 kuda dari Javokir Sindarov. Kuda-kuda hitam Javokir Sindarov. Nah, kuda ke G4 menantang pertukaran kuda. Mungkin kuda C lompat ke peta D7 kawan, untuk proteksi saudaranya di sini, menahan diri tidak melakukan pertukaran, dan mungkin kalian akan geser benteng ke E3. Mungkin hitam akan rokade panjang langsung di sini. Magnus memilih menteri mundur ke D1, backup gajah, segera dorong pion di langkah berikutnya, serang menteri ke E4, pion C4, menteri F4 skak, mundur G1, rokade panjang, amankan diri kawan. Langkah bagus dari Javokir Sindarov sebelum bentengnya juga siap dikeluarkan. Magnus ambil pion H7, gajah ambil pion H7, raja B8 meninggalkan diagonal ya, memilih tempat yang tertutup. Langkah bagus, atau geser benteng juga nggak ada masalah tadi. Benteng C3, proteksi pion di sini, kemudian ada benteng E8, siap memberikan serangan ekstrian pada kuda E3 dan pion G3. Langkah kuat. Coba lihat kawan. Sampai di sini kita berada di langkah ke-25. Magnus Carlsen tidak diberikan kesempatan menekan. Ditekan terus. Sejak awal pembukaan, sebelum pembukaan selesai, ditekan terus oleh Javokir Sindarov. Apalagi kekuatan 2 kuda ini kawan. Sulit sekali ya untuk disentuh. Gajah mundur ke C2. Kuda lompat ke D3. Putus koneksi kawan. Gajah sikat kuda D3. Kira-kira ada opsi apa ya yang lain di sini selain sikat kuda di sini kawan? Dengan benteng kawan. Tapi kehilangan benteng. Tetap ya. Tetap kalah. Magnus kalah. Sedikit bermain cepat, Magnus Carlsen masih punya 1 menit 14 detik. Oke, sikat menggunakan gajah saja. Selanjutnya menteri ambil kuda E3 tempo skak. Raja H2, menteri F4 skak. Raja H1 dan menteri F2. Siap kawan, benteng meluncur. Benteng C1. Pion G4 kawan. Kalau kalian ambil, maka kuda caplok gajah. Papannya nggak enak dilihat ya. Warna buahnya abu-abu, sedangkan kotaknya warna hitam. Gak enak, memang ini default dari chess.com, admin nggak bisa ngerubahnya. Setiap turnamen tentu temanya seringkali kita lihat berbeda-beda ya. Jadi untuk turnamen-turnamen terkadang memang nggak bisa dirubah kawan papannya, memang kayak gini. Oke, terima sajalah, kita terima nonton aja. Kalau pion pukul pion, benteng ke sini bisa berbahaya, skak mat. Dan juga kalau tidak dicaplok ya repot ya. Oke, dengan menteri F1 menantang pertukaran menteri, sekarang kuda caplok
gajah D3. Kalau menteri pukul menteri, ya wassalam ya, putih lebih cepat. Nggak bisa ya, nggak bisa. Saya kira di sini tadi salah lihat, maaf. Kalah jumlah perwira. Jadi Magnus sikat balik kuda dan pion pukul pion skakmat 1 langkah, kawan. Skakmat 1 langkah. Magnus caplok. Kalau menteri mundur ke peta F1, maka ya pion pukul pion ya. Ambil dan benteng siap geser skakmat. Ya bisa diblokade menteri lah, nanti disikat juga skakmat. Magnus sikat pion, menteri D4. Tujuannya jelas dukungan benteng, kawan. Menteri jatuh. Nanti tersisa menteri melawan benteng. Magnus menyerah di langkah ke-33. Gak bisa ngapa-ngapain Magnus, kawan. Gak bisa ngapa-ngapain. Herman pokoknya ya. Lihat permainan Magnus Carlsen tadi malam itu Herman sekali. Kayak bukan Magnus. Kayak permainan admin. Betul-betul seperti permainan admin, kawan. Melawan Fabi. Korban benteng. Berharap mendapatkan benteng juga. Tapi pionnya lolos, kudanya nggak bisa berkembang. Melawan Fedosev juga begitu. Sudah tahu ada ancaman kuda B2. Menterinya nggak dipindah. Wassalam. Sekarang Magnus tidak berkembang permainannya. Oke, semoga bisa menghibur kalian permainan Magnus Carlsen, kawan. Ya tentu menghibur bagi yang nggak suka Magnus ya. Yang ngefans sama Magnus ya geleng-geleng kepala. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Like, comment, dan share jika perlu. Atau download jika perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.